Bapak Ibu guru hebat, selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan ada pada diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Martin C. SRO2 SPD. Sebelum kita masuk dalam diseminasi budaya positif, kita akan mendengar sambutan dari Kepala SMA Kristen Edukasi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, shalom. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati peserta kegiatan diseminasi sesuai dengan kegiatan hari ini memiliki urgensi dengan pengembangan karakter peserta didik. Jadi kita sebagai lembaga atau institusi memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan karakter peserta didik. Selamat kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih dan saya kembalikan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen Amanatun Selatan. Dan kita akan masuk dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah ini oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Martin C. NRO2 SPDGR. Untuk Ibu kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Itu suaranya emas sekali di Magelang. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Kristen Edukasi, yang saya kasihi, saya banggakan Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ada bersama-sama di tengah Bapak Ibu guru hebat untuk satu kegiatan penting yang harus kita ketahui bersama sebagai seorang guru. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Dan sebagai informasi bahwa saya mengikuti program guru penggerak sementara mengikuti pendidikan, dan tugas yang harus kami lakukan adalah kami harus sosialisasikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, dan ini kami sudah lakukan di sekolah kami. Oleh karena itu kemarin saya meminta kepada Bapak Kepala SMA Kristen Edukasi untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat di Amanatun Selatan agar kita sama-sama bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab kita, berbagi tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, apa yang sebenarnya kita lakukan. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini saya lihat waktu kita menunjukkan jam 12. Oleh karena itu ada satu kegiatan yang harus kita lakukan sebelum kita mulai dengan pemaparan diskusi mengenai dengan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu bisa berdiri kok. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, kita bisa berdiri. Bapak Kepala Sekolah juga mari bergabung bersama-sama dengan kami. Saya undang Bapak Ibu guru hebat kita ada di bagian di tengah sini. Kita akan melakukan ice breaking. Kita dari susun yang rapid. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Oke, ada yang nanti mau jadi pemimpin, mungkin ada di sana di depan. Pak Iwan, Bapak Ibu kita siap-siap. 5, 4, 3, 2. Semangat pagi. Ada
Oke, terima kasih. Dari dalam pembelajaran kita, upayakan ada speaking ketika kita akan memulai dengan pembelajaran. Kegiatan kita hari ini adalah diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi tujuan kita wajib menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Oke, nilai-nilai kebijakan universal itu adalah salah satu contoh itu nilai profil pelajar Pancasila. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Mandiri, kreatif, gotong royong, inovatif dan bernarasi. So kita tentang antara ini kalau ketika saya mengatakan bahwa profil pelajar Pancasila itu harusnya sebuah otak. Itu hal yang kita lakukan setiap hari. Oke. Terus kita juga harus memahami motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Jadi ada restitusi. Restitusi itu proses menyelesaikan masalah. Karena pastinya kalau di dalam suatu lembaga, dalam keseharian, tentunya setiap hari pasti ada persoalan yang dihadapi. Dan sebagai seorang guru wajib mengetahui tahapan-tahapan restitusi untuk menyelesaikan masalah. Sebentar akan saya paparkan. Oke, terus kita manusia juga ada kebutuhan dasar yang harus dipahami. Sebentar akan saya jelaskan. Yang berikut lagi posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai seorang guru. Posisi kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Kenapa harus segitiga bukan segitiga 4? Oke, nanti sebentar saya jelaskan. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu disiplin positif. Menanamkan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya peserta didik bukan anak-anak berkembang menurut guru punya mau. Jadi guru mau apa, dan itu sudah. Setiap anak ketika mereka ada nilai ini, mereka punya kelebihan. Dan tidak ada anak yang bodoh. Semua peserta didik itu memiliki, ketika mereka memiliki kelebihan masing-masing. Yang disebut dengan kodrat alam. Kodrat alam, ini Bapak Ibu bisa ada yang bisa menjelaskan. Untuk mungkin kalian kodrat alam dan kodrat sama. Kodrat alam artinya kelebihan yang dibawa sejak lahir. Mungkin perilaku, mungkin karakter, mungkin sikap, mungkin latar belakang keluarga, dan yang berikut lagi itu kodrat sama. Jadi ada 2 kodrat yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang berikut ada teori kontrol. Teori kontrol ada beberapa poin yang berkaitan dengan teori kontrol. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang pasti bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-beda.
sama. Meskipun kita satu rumah, tetapi kebutuhan kita berbeda-beda. Yang berikut lagi, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pola pikir yang berbeda, karakter yang berbeda. Begitu juga ketika peserta didik ada di lingkungan sekolah. Oke, yang berikut lagi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku itu yang kita buat itu pasti ada tujuan. Atau ada yang asal buat saja. Menunjukkan perilaku asal buat saja pasti ada tujuan. Melakukan sesuatu untuk tujuan. Entah tujuan yang baik atau tujuan yang tidak baik, yang pasti bahwa setiap perilaku itu ada berikut lagi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi itu dalam modul mulai dari modul 1 ini sampai modul 3 pengalaman Ibu Bibi menjadi satu modul yang harus kita lakukan. 3 modul tetapi ada setelah dibagi ada 10 nanti. Kami sudah masuk ke modul yang ke-5 atau ke-6. Jadi itu mulai dari diri. Setiap materi itu mulai dari diri. Jadi kalau kita mau berubah baik tidaknya kita itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah bisa merubah diri, menerapkan disiplin positif pada diri kita sendiri, maka otomatis pasti kita akan berubah. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi itu juga harus kita terapkan di peserta didik. Hal-hal itu harus kita terapkan di peserta didik sehingga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang peserta didik juga harus mengontrol diri. Oke, yang berikut lagi berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini saat ini kita berkolaborasi teman-teman, bekerja sama, menciptakan pemikiran-pemikiran baru. Ini juga diseminasi budaya positif, kita berkolaborasi untuk menciptakan pemahaman kita sebagai seorang guru yang baik itu seperti apa. Yang berikut, oke, ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama itu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Karena biasa kalau kita di sekolah kan pasti banyak aturan. Jadi ini anak ikut karena dia hanya mau. Jadi dia ikut tidak sepenuh hati, bukan kemauan dari diri. Benar tidak? Karena kalau dia datang pagi karena takut diberi hukum. Iya. Dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk menciptakan kehidupan orang lain. Dia belajar supaya dia dapat ranking. Atau dia berusaha untuk melakukan sesuatu untuk mendapat penghargaan atau hadiah. Nah itu sebenarnya motivasi yang kurang baik. Jadi setelah saya mempelajari, ternyata ini yang biasanya kami lakukan. Kami cenderung melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu juga dengan peserta didik. Saya datang terlambat karena biasa kepala sekolah jam 7 sudah diri di pintu gerbang. Jadi meskipun mengomel juga sudah jalan ke sekolah. Nah itu mulai dari diri sendiri. Itu kita melakukan sesuatu karena takut nanti tiada tegur dari orang tua, dari bapak kepala sekolah. Misalnya tidak boleh kita lakukan. Yang terakhir, motivasi perilaku manusia untuk menjadikan orang yang merdeka, orang yang menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang seharusnya kita terapkan pada diri kita sendiri dan kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi melakukan sesuatu dari diri untuk dirinya. Hal positif yang harus dilakukan itu melakukan sesuatu dari diri. Dia datang di sekolah, dia ikut pembelajaran, dia tidak lolos karena dia merasa bahwa itu penting. Tapi bukan karena dia mau dihargai, dipuji, atau mendapat penghargaan. Oke, yang berikut lagi. Hukuman dan penghargaan. Guru harus menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Oke. Guru harus menghindari pemberian hukuman. Guru harus menghindari, ini catatan, pemberian hukuman. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini tidak pernah menghukum peserta didik. Datang terlambat, pilih kotoran dari sini sampai di sana. Atau datang terlambat kita bisa cubit sedikit. Kalau kita cubit itu hukuman atau? Iya, hukuman. Oke, nanti kita belajar
ada hukuman itu apa, nanti kita belajar juga itu konsekuensi itu apa. Kalau misalnya datang terlambat, kalau harus pilih kotoran, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi kita harus tahu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi itu perlu kita pelajari bersama. Oke. Jadi melakukan sesuatu karena ada motivasi dalam diri, bukan motivasi eksternal dari luar. Dapat hadiah atau dapat pujian. Kepala sekolah juga datang pagi, kepala sekolah ini memang luar biasa. Dia juga senang setengah mati. Tetapi itu senang karena kalau kepala sekolah tidak ada maka datang jam 11 siang. Kalau kepala sekolah ada datang jam 7 pagi. Nah itu motivasi dari diri atau dari luar diri? Dari luar. Nah itu sebenarnya pengaruh yang tidak bagus, pengaruh negatif dalam diri kita. Oke, kita lanjut. Kalau kamu masih semangat? Masih. Terima kasih. Masih semangat. Oke. Sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Mari kita lihat bersama-sama yang ada. Guru yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Tak salah sedikit langsung lihat di sini. Tuh bisa sekali. Yang kedua, guru selalu membuat peserta didik merasa bersalah. Ya, kok datang terlambat terus sudah kasihan ibu kok nanti kepala sekolah marah ibu. Tuh datang terlambat terus sudah kasihan ibu kok. Nah itu kita menciptakan karakter yang kurang bagus untuk kita punya peserta didik. Merasa dia membuat peserta didik kita merasa bersalah. Saya buat begini berarti nanti ibu dapat marah dari kepala sekolah. Jadi itu posisi kontrol. Kalau kita ada di situ berarti kita masih di posisi kontrol yang salah, teman-teman. Ada juga yang ketiga itu sebagai teman. Kalau sebagai teman dia datang terlambat karena sudah berteman, toh? Karena sudah berteman datang, masuk sudah tidak apa-apa. Terlambat juga tidak apa-apa. Karena teman biasa akrab di gereja, di mana-mana satu gereja, terlambat masuk saja. Sama kalau dia tidak kenal, maka dia memposisikan diri sebagai penghukum. Bapak Ibu kita ada di posisi mana kira-kira dari ketiga ini? Yang lebih dominan. Bapak kepala sekolah dia, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kita ada di posisi mana kira-kira? Yang paling dominan. Maka saya akan memberikan signal. Kalau Bapak Ibu guru baru menjawab, silakan dijawab pada lembaran ini. Oke. Tapi saya lanjut menjelaskan. Jadi yang pertama itu posisi guru sebagai penghukum. Salah sedikit langsung hukum. Oke. Mungkin sebentar salah satu guru bisa mewakili kita semua untuk bisa menyampaikan. Jadi posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang berikut lagi, posisi pemantau. Posisi pemantau ini dia sudah bagus, tetapi apa-apa harus ikut aturan. Aduh, contohnya, kalau dia datang di sekolah pakai sepatu putih, kan ada aturan di sekolah, kan? Sepatu putih maka datang dia langsung. Aturan kita tidak mengizinkan bawa HP, aturan kita tidak mengizinkan untuk pakai sepatu putih dan lain sebagainya. Buat sesuatu itu berdasarkan aturan yang berlaku. Dipantau kalau misalnya bikin salah sedikit, oh ini salah karena tidak sesuai dengan aturan. Itu juga kalau terlalu keras bisa merusak karakter peserta didik kita. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Oke, sebelum kita lanjut ke posisi guru yang kelima ini, teman-teman, mungkin ada yang mewakili untuk bisa memberikan kepada kita semua di sini mungkin gambaran. Kalau di sekolah posisi guru, posisi teman-teman ada di posisi yang mana? Mungkin silakan, mungkin 2 orang, saya minta 2 orang untuk bisa angkat tangan. Lebih cenderung di mana? Di sini kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita mengevaluasi. Oke, silakan Ibu Ostida dari SMA yang kelas. Silakan Ibu Ostida. Silakan. Ini bisa jelaskan kepada kita. Oke, baik.
saya akan menjelaskan posisi dan situasi yang terjadi ketika saya sebagai pengajar, khususnya di SMA Negeri Relasi. Yang saya lihat setelah disampaikan di kontrol ini, saya ada di bagian pertama yaitu penghukum. Karena kebiasaan saya yang saya lakukan di sekolah ini, kalau misalnya tadi saya sampaikan bahwa ketika anak-anak tidak kerja tugas atau menyelesaikan tugas atau melakukan kesalahan, maka hal pertama atau tindakan yang ditunjukkan kepada anak-anak adalah mencubit mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan saya rasa bahwa ini salah. Mungkin setelah mendengar hal ini, maka saya sudah mulai belajar untuk mengubah cara mendidik peserta didik di sekolah sesuai dengan yang disampaikan. Kita beri aplaus untuk Adriana. Penjelasan hari materi kita hari ini ya menggugah hati kita. Saya coba kemarin ketika pembelajaran materi ini, saya ada di posisi itu. Kadang membuat merasa bersalah, kadang menghukum, kadang juga sebagai teman. Kalau saya kenal, biar terlambat, sudah. Cepat-cepat masuk kelas, karena kan teman. Nah itu adalah posisi-posisi yang sebenarnya kita berpikir bahwa itu adalah baik, menolong, atau memilih. Kita berpikir bahwa itu untuk menentukan neraka, tetapi sebenarnya itu salah. Dan itu sebenarnya tidak kita lakukan. Posisi kita sebagai seorang guru, teman-teman, kita harus di pada posisi yang berapa, teman-teman? Ya, ada 5 posisi guru, pertama menang. Oke. Posisi yang paling benar adalah posisi kita sebagai manajer. Bapak Ibu guru hebat, saya juga tidak pernah dengar posisi ini. Tetapi ini yang harus kita lakukan, ini sesuai dengan tuntutan sekarang dan yang harus kita jalankan sebagai seorang guru hebat. Jadi posisi kita sebagai posisi kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Jadi posisi sebagai manajer yang pertama, guru menyelesaikan masalah bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik, mempertanggungjawabkan perilakunya dan menuntun peserta didik agar menemukan solusi dari permasalahannya. Dan saya percaya bahwa setiap hari pasti ada kasus di sekolah. Apalagi contohnya di SMA Negeri, SMA Kristen, SMP Negeri, pasti setiap hari ada kasus yang terjadi. Mungkin bullying dan lain sebagainya. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai posisi guru, sebagai posisi kontrol, membimbing peserta didik untuk bertanggung jawab. Kalau dia buat salah ya dia harus minta maaf. Jangan guru yang arahkan dia minta maaf. Tidak boleh, harus dari diri sendiri. Kalau ketika melakukan sebuah kesalahan maka dia yang harus pergi untuk minta maaf, mencari solusi untuk menemukan persoalan. Jangan keluar untuk persoalan yang dia buat, dia ciptakan sendiri. Itu tugas kita, bukan guru yang mengarahkan, tetapi guru menuntun mereka untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, atau selain mempertanggungjawabkan perbuatan mereka juga harus mencari solusi. Jangan kita yang kasih solusi. Kalau kita yang kasih solusi itu sudah salah. Kalau kita yang kasih solusi, benar tidak Bapak Ibu guru? Itu Ibu guru mau. Jadi itu juga akan menimbulkan ketergantungan terhadap peserta didik. Kita bikin masalah kurang sama di dalam bagian siswaan, ada Ibu Sri yang nanti selesaikan masalah. Masuk kalau Ibu Sri selesaikan masalah dengan menempatkan diri sebagai posisi kontrol. Tetapi kalau penghukum atau pembuat merasa bersalah, itu sudah. Jadi kita harus tahu. Pertemuan kita hari ini kita juga harus tahu bahwa kita sebagai guru harus menempatkan diri pada posisi yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada ada institusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas keberhasilan pada peserta didik. Kalau dia sudah bisa menemukan solusi dan mempertanggungjawabkan perilakunya, perbuatannya, masalah yang dibuat, otomatis dia mencari solusi. Jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita. Yang terakhir, teman-teman, ada tentang keyakinan kelas. Jadi di setiap sekolah itu, apalagi setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Ada yang sudah melakukan itu, saya percaya bahwa
ini pasti sudah melakukan itu. Kita biasanya di sekolah hanya ada satu saja, benar tidak Bapak Ibu? Aturan. Dan aturan itu berlaku secara umum. Tapi aturan-aturan yang kita buat itu kadang hanya aturan itu dibuat oleh guru dan harus dibuat oleh pihak sekolah dan harus diikuti bersama. Benar tidak Bapak Ibu? Itu juga sebenarnya salah. Jadi kita harus buat selain ada aturan, di sekolah harus ada aturan. Kalau tidak ada aturan maka namanya satu lembaga pasti ada aturan yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita sudah dalam kelas teman-teman, wajib kita buat tentang keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan bukan kesepakatan? Keyakinan bukan sepakat. Karena kalau sepakat kan nanti kita omong saja, benar tidak? Kita sepakat untuk bikin ini. Tetapi kalau keyakinan artinya peserta didik dan mungkin Bapak Ibu mata pelajaran atau wali kelas melakukan secara bersama-sama. Apa yang diyakini? Contohnya, saya datang di sekolah setiap hari. Karena dia sudah menulis seperti itu, pasti itu kan keyakinan. Saya yakin untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Saya yakin untuk tidak bolos. Saya yakin menghargai teman-teman yang ada di dalam kelas. Jangan ketika diskusi kan kita kurikulum kita pasti pembelajaran lebih banyak diskusi. Jadi ketika teman-teman mau presentasi dia langsung sama di belakang. Itu juga tidak bagus. Jadi ketika kita buat keyakinan kelas, kita lihat hal-hal yang urgent, hal-hal penting yang ada di dalam kelas yang harus kita sepakati bersama. Jadi untuk keyakinan kelas wajib kita lakukan. Contoh keyakinan kelas itu banyak sekali. Teman-teman bisa nanti lihat di YouTube. Contohnya banyak sekali. Jadi keyakinan kelas atau sekolah itu adalah pernyataan-pernyataan umum yang sudah diingat dan dipahami serta dijalankan. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas, otomatis kita harus lakukan bersama-sama. Dengan peserta didik yang kuat, jangan kita bikin di sini terus orang lain yang lakukan, itu tidak mungkin, itu hal yang mustahil. Jadi Bapak Ibu wali kelas yang ada di sini sampai di sekolah coba buat keyakinan kelas. Contohnya banyak sekali. Nanti juga bisa minta di Pak Yeni, di Medi, Pak Yoram. Iya. Kita saling berbagi. Karena berbagi untuk hal yang positif itu akan baik. Oke. Yang berikut tadi ada segitiga restitusi yang tadi saya bilang. Kenapa bukan segi 4, tapi segitiga. Segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, materinya yang saya bagikan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi tujuannya untuk menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab. Langkah-langkah untuk menstabilkan identitas itu juga oke. Nanti akan saya bagikan di grup. Yang berikut lagi, Bapak Ibu guru hebat, setiap manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jadi kalau dia di sekolah peserta di sekolah lebih banyak cari perhatian, itu artinya dia kurang apa? Dia cari perhatian di ibu guru, contohnya. Kalau ibu guru yang mengajar begini, yang mengajar, maka dia akan cari perhatian lebih-lebih. Itu dia kurang apa kira-kira? Dia butuh perhatian atau dia butuh apa kira-kira? Kurang kasih sayang atau ya? Oke, jadi ada 5 kebutuhan. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup yang pasti kita mau bertahan hidup. Kita bisa makan, minum. Atau ada yang sudah tidak makan 1 minggu. tidak bisa. Yang berikut kasih sayang dan rasa diterima. Yang pasti kita rasa bahwa setiap peserta didik kita ada saja sikap-sikap yang mereka tonjolkan. Ada yang suka merokok, benar tidak untuk SMA? Ada yang suka merokok, itu dia mau apa? Kira-kira dia kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi itu apa? Ya, dia merokok, dia rasa bebas, bisa senang juga. Iya, amat tenang, tetapi itu seharusnya itu hal-hal negatif. Dan kita sebagai guru kita arahkan mereka dengan posisi-posisi kontrol yang sudah ada. Jadi silakan memilih kita ada di mana. Tetapi saya sarankan kalau bisa kita pakai posisi kontrol mulai dari posisi berteman, posisi pemantau dan posisi manajer. Kalau yang dua
itu dia akan berakibat tidak bagus lagi peserta didik dalam ilmuwan karakter dan lain sebagainya. Oke. Kasih sayang, ada tukang cari perhatian, itu artinya dia kurang, dia butuh kasih sayang dari ibu guru. Jadi kalau dia cari perhatian, nah, ditanya, kalau sudah lebih juga ditanya, dan sampai dia, karena kurang kasih sayang dia sampai overdosis, dia ikut ibu guru, itu juga tidak bagus. Oke, kebebasan, oke, ada kesenangan, dan kita semua bukan yang bisa tadi, kita semua juga ingin seperti ini, penguasaan, semua orang ingin dihormati, dihargai. Benar tidak? Ada di antara kita yang tidak ingin dihargai. Ya, semua sudah kata, ini berarti ini semua sudah oke. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus kita penuhi. Oke, teman-teman. Oke, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, merasakan 5 posisi mana yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda. Nanti tolong tuangkan dalam stick note yang tadi saya bagikan. Jadi setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang harus Anda pakai? Jadi tolong ini juga evaluasi untuk kita. Oke, teman-teman, sudah selesai kita hari ini. Ada pertanyaan, ada umpan balik dari teman-teman, silakan. Atau kita mau eksplisit terus. Ya, ada umpan balik mungkin sebentar, satu orang mewakili untuk kita umpan balik mungkin setelah mempelajari modul ini. Oke, dari teman-teman dan serta ini nanti dikumpulkan kepada saya, semua dikumpulkan ke saya. Sedangkan ada salah seorang dari kita yang bisa memberikan kesimpulan atau umpan balik dalam kegiatan kita hari ini. Silakan, ayo Bapak Ibu guru hebat. Setelah itu kita akan ice speaking dan kita boleh kita selesai dalam kegiatan kita hari ini. Oke, sudah Bapak Ibu guru hebat. Oke, silakan kesimpulan. Oke. Silakan Ibu Ani, Ibu Ina, kesimpulan kita hari ini. Umpan balik. Silakan Pak yang berdiri. Ini bagus, masih muda, orang muda masih energi. Jadi balik berdiri yang bagus. Iya, baik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah mendengar materi tentang diseminasi budaya positif terhadap di lingkungan sekolah, kami memahami bahwa ada hal penting yang nanti kami terapkan, bahkan kita semua yang ada di sini terapkan di sekolah. Karena ini merupakan satu hal penting atau pelajaran baru yang mungkin selama ini kami jalani, tetapi kadang sama daripada aturan sekarang yang berlaku, apalagi kita penyerapannya kurikulum merdeka. Nah, 3 poin penting terkait dengan fungsi kontrol tadi itu yang menjadi catatan dari kami. Kami jadikan sebagai refleksi diri untuk kami bisa terapkan di sekolah kami masing-masing. Apalagi kami tadi sepakat di antara kami semua bahwa satu hal yang kami pastikan adalah kami di posisi kontrol manajer. Nah, menjadi manajer ini berarti hal yang baik dan tidak baik pasti kami akan jadikan sebagai sesuatu yang nanti kami abang bersama di lembaga yang kami ada dan kami bisa kembangkan pada peserta didik kami. Nah, umpan balik mungkin saya adalah ketika melihat situasi yang ada nanti ketika berhadapan dengan peserta didik, umpan balik ini menjadi harapan bersama kami ketika kami sampaikan peserta didik boleh menerima materi atau pembelajaran saat berlangsung. Jadi mungkin dari kami terkadang materi yang kami sampaikan kurang dipahami oleh peserta didik, mungkin hal-hal yang bisa memberi manfaat atau memberi motivasi kepada kami sebagai guru. Kami bisa terbaik setelah terapi pembelajaran di kelas. Dan sebaliknya mungkin dari sisi juga mungkin kami dari guru bisa sama lagi bahwa ketika guru merasa bahwa siswa mungkin yang disampaikan tidak ada dari siswa atau ada kekurangan, siswa juga perlu memberikan
umpan balik sehingga kami yang selaku teman-teman guru yang ada hari ini ketika ada persoalan yang kami alami hari kemarin yang hari ini ketika mengikuti materi hari ini ada sesuatu yang meningkat dari pembelajaran penerapan kurikulum TK di 2004 ini. Mungkin demikian dari saya berikan waktu teman-teman. Terima kasih kita direktur salam untuk penjelasan atas semasa sementara ini sudah mulai pendidikan. Jadi teman-teman ini motivasi untuk teman-teman semua. Jadi kalau ke depan jika ada pendaftaran guru penggerak angkatan 12, saya sangat berharap teman-teman untuk berkontribusi ikut kegiatan ini karena kegiatan ini sangat bermanfaat terutama untuk guru. Kita akan mengetahui tugas dan tanggung jawab dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman semua. Sebentar, melihat dikumpulkan kepada saya. Terima kasih juga untuk refleksi yang sudah diberikan. Dan saya sangat berharap kegiatan kita saat ini jangan hanya selesai sampai di sini, tetapi dapat kita lanjutkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala SMA Kristen Nasi yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan ini di sekolah ini. Kami tidak dapat membalas hal yang sudah dilakukan Bapak, tetapi doa terus kami semoga Bapak dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Kuasa dan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, mari kita berkolaborasi. Di sini banyak orang-orang hebat. Oleh karena itu, teman-teman, masa depan anak-anak kita, terutama generasi emas, itu ada di tangan kita. Oleh karena itu, saya sangat berharap teman-teman, mari kita berkolaborasi, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik yang sudah kita dapatkan kepada rekan-rekan kerja kita untuk kita sama-sama berkolaborasi mewujudkan pendidikan Indonesia yang merdeka mengajar. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu dari teman-teman semua. Salam untuk keluarga di rumah dan saya sangat berharap Bapak Ibu guru tetap sehat. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Kita kasih satu kali lagi kau teman-teman. Yang terakhir perkiraan di bawah. Oke, silakan saya undang kita ada di sini semua. Oke, silakan kita bersusun. Semoga masih semangat. Oke. Mari sudah Bapak, mari Bapak kita tutup kegiatan kita dengan ice breaking. Oke, silakan kita bersusun yang rapi. Di mana-mana Kartini pasti lebih banyak kartono. Oke, Kartini hebat, mari kelihatan. Oke. Bersama.